Kita rekam ya. Ya. Ya, oke. Udah saya buka belum ya? Belum ya? Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti yang belum masuk siapa? Mas Diki sama yang cowok satu lagi? Oji nggak pakai jaket, Oji? Iya, kalau di lab pakai jaket ya. Tapi jaketnya jaket sama masker ya. Oh, apa ya? Ya, oke. Kita lanjutkan kuliah kita. Mata kuliah apa ini? Data mining. Kelihatan nggak? Kurang gede ya? Enggak, cukup. Data mining lanjutan. Ya. Pertemuan berapa kita? Pertemuan 2 ya. Pertemuan kedua. Tanggal berapa sekarang? 12. Ini Oktober ini? Ya Allah, udah Oktober lagi ya. 12 Oktober 2021. Oke. Kelas apa ini? BI 19 pagi, shift pagi. Gitu ya. Ya, kita masuk di pertemuan kedua. Minggu lalu saya sudah kasih Anda tugas ya. Minggu 2 udah ada tugas ya. Karena ini mata kuliah lanjutan ya. Berarti ini sebenarnya adalah mata kuliah lanjutan. Berarti ada sebelumnya dong ya. Ya, data siapa dosennya dulu? Bu Detin dulu tuh mahasiswa saya ya. Ya, ini direkam ya, ini direkam. Ceritanya belum pernah cerita ya. Yang Bu Detin itu angkatan 2013 ya. Bu Detin itu kalau yang dikasih tugas, kalau nggak ngerti dia nanya ya, atau enggak memastikan jawaban dia benar atau enggak ya. Ingat banget dulu ya, kuliah di B101. Anda tahu nggak B101? Ada ruangan B101. Itu ruangan di sebelah lab C. Ada sekarang jadi parkiran ya. Ya dulu kuliahnya sistem operasi dulu ya, salah satunya ya. Salah satu mata kuliah yang pernah saya ajarkan, Bu Detin ya. Jadi Bu Detin 2013 berarti tambah 4 berapa tuh? 2017 ya. 2017 udah gitu ambil S2 selesai baru dia ajar gitu ya. Namanya siapa? Detin Sofia. Detin Sofia, orang Jogja sonoan dikit ya. Orang Magelang ya. Jadi ngomongin Bu Detin ya. Nanti suruh nonton ya. Oke, kita masuk ke data mining lanjutan ya. Bu Detin itu tesisnya juga tentang data mining ya. Tentang data mahasiswa, tentang SPM. Dia lebih kepada smoothie ya. Minggu lalu udah saya tunjukkan belum? Beberapa skripsi yang tentang data mining. Di kelas ini itu belum? Belum. Siapa aja? Ya, kalau nggak salah saya ngomong di kelas malam deh. Di kelas ini saya pernah ngomong belum? Minggu lalu saya ngomong apa aja? Banyak ya. Oke, jadwal kita. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita akan ada sesi tentang review jurnal ya, tentang review jurnal. Ya, karena yang sulit dari data mining itu apa? Yang sulit dari data mining
ya. Yang sulitnya banyak ya. Yang sulit dari data mining, nomor satunya adalah ide ya. Nomor satunya adalah idenya gitu, idenya ya. Nanti data mining bisa kita implementasikan ya di kesehatan gitu ya. Banyak penelitian-penelitian yang berbicara tentang data mining yang domainnya adalah kesehatan ya. Jadi ini katakanlah adalah temanya ya, ini adalah temanya ya. Oh, ibu dosen apa tadi teman saya? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Apa bahasa Inggrisnya? Ini namanya FO ya. Namanya apa? FO. Apa itu FO? Feel of as the itu FO. Feel. Apa itu feel of establishment ya, temanya. Jadi nanti temanya ada tentang kesehatan ya. Ya, nanti bahkan nanti di sini ketika bicara kesehatan, datanya itu bisa dalam bentuk image ya, bisa dalam bentuk image, gitu ya. Oke, bisa juga misalnya dalam bidang bisnis gitu ya. Ya, dalam bidang bisnis, misalnya dalam bidang marketing, misalnya nanti ada yang bicara tentang segmentasi customer gitu ya. Gitu ya. Dan nanti banyak lagi tema-temanya. Nah, nanti saya ngomongnya akan loncat-loncat ya. Saya akan ngomongnya akan loncat-loncat. Nanti kita ngomongin apa? Yang sulit dari data mining. Kemudian saya bilang apa? Yang pertama apa? Ide. Ya. Jadi nanti ketika kita review jurnal di sini, Anda kan sudah saya minta untuk mencari gitu ya. Jurnal ya. Kadang-kadang kecepatan ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat sudah ada 18. Ya, ini sama anak sip kali ya. Padahal kalau anak paginya aja ada berapa? Berarti siapa yang belum mengumpulkan jurnal? Yang belum mengumpulkan jurnal siapa saja? Ibu Putih apa Resti? Putih. Saya pikir juga Putih ya. Bu Putih sudah? Sudah ya, oke. Ya, coba kita lihat ya. Kita urutkan berdasarkan enaknya LMS kayak gini ya. Semuanya sudah kumpul di sini. Tidak tercecer di beberapa platform gitu ya. Kita lihat siapa yang paling rajin. Yang paling rajin ternyata Muslihat Tri. Itu penampakan satunya ya. Penampakan satu. Ya, Siti Mai Zuhra. Ya. Oke. Ya, nanti gara-gara seperti ini nggak mau ngirim duluan ya. Bisa. Ya, oke, saya download ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, 2 sampai 3 minggu kita akan bolak-balik di sini. Kalau sudah yakin gitu ya. Siapa nih? Oh iya, sip ya Mas. Ini Mas, absen. Oke. Ya. Ya, kalau sudah yakin kita akan beralih ke masalah berikutnya ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan sekarang adalah sedang mencari ide gitu ya. Nanti kalau misalnya minggu ini masih belum bagus, saya kasih lagi Anda buat nyari lagi gitu. Sampai dapat yang benar-benar bagus. Habis bicara tentang ide, yang kedua apa yang sulit dari data mining?
Yang sulit dari data mining adalah how to get the data ya. Yeah. How to get the data. Apa bahasa Indonesianya? Bagaimana Mbak Putri belum ya? Bagaimana mendapatkan istilahnya dataset ya, mendapatkan dataset ya. Nah, ini karena kita harus menggunakan namanya adalah data primer ya. Kita harus menggunakan data primer ya. Harus menggunakan data primer ya. Oke, data primer ini ibaratnya data yang kita kumpulkan langsung gitu ya. Data primer, data yang kita kumpulkan secara langsung, oke ya. Tapi bukan berarti misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya ada data di internet gitu ya, di Kaggle atau di yang mana tempat yang lain. Nah, itu yang disebut dengan data sekunder ya. Jadi kalau data sekunder ya, data sekunder itu namanya adalah data yang orang lain kumpulkan gitu ya. Data yang orang lain kumpulkan ya. Saya akan cerita beberapa contoh ya, beberapa contoh yang pernah saya terlibat di situ, apakah itu bimbingan skripsi atau bimbingan tesis gitu ya, yang bicara tentang data gitu ya. Karena kalau kita bicara data science, kita bicara data mining ya, itu akan berbeda dengan kalau kita bicara SPK ya, sistem pendukung keputusan atau sistem akar gitu ya. Oke. Sampai sini masih baik-baik saja? Masih bisa ngikutin ya? Oke, tadi saya mau ngomongin apa aja tadi? Banyak ya. Ya. Ini nanti saya simpan lah ya. Ini saya simpan nanti. Ya, nanti saya upload dulu. Ya, oke ya. Jadi 2 minggu 3 minggu kita nyari apa? Nyari ide. Pokoknya kalau masih belum dapat ide yang bagus, saya masih nyuruh lagi. Sampai 2 minggu sampai 3 minggu, nanti kita perluas lagi. Nanti jurusnya pendekatannya kita ubah gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua apa? How to get the data ya. Oke, kita ngomongin dulu ya. Jadi ada beberapa yang pernah saya bimbing lah ya. Ketika bicara data ya, ada beberapa contoh yang bisa saya berikan yang ada contoh data di sini, data dari Bank BCA. Ini beneran ya, ini data dari Bank BCA. Ini tesis, ini contoh dari tesis ya, contoh dari tesis. Saya pernah bantu temannya teman gitu ya, temannya teman. Dia punya data, Pak, saya punya data 5 tahun data tentang apa? 5 tahun data tentang customer gitu ya, tentang customer. Nah, kemudian ini udah agak lama ya, saya agak lupa. Dia mentoknya itu, jadi kasusnya ini adalah dia mengangkat data ini untuk waktu itu dia menggunakan algoritma namanya Fishmamdani ya. Ada algoritma namanya apa? Fishmamdani. Namanya apa? Fishmamdani. Nah, Fishmamdani ini sebenarnya algoritma yang digunakan bukan untuk data mining, tapi yang digunakan untuk sistem akar. Jadi sebenarnya yang pertama dia salah karena domainnya adalah sistem pakar. Kalau sistem pakar bukan data. Sistem pakar itu siapa? Sistem pakar itu pakai namanya expert. Apa itu expert? Ahli ya. Jadi ada namanya ahli gitu. Jadi konsultasi sama saya,
Pak, saya tesis saya tentang Vismamdani, tentang sistem pakar. Dia mentoknya ketika bikin, jadi ketika ada sistem pakar, ini akan menjadi sebuah namanya rule base. Apa namanya? Rule base. Rule base ini aturan-aturan yang nanti akan dibuat untuk terkait tentang customer ini. Nah, dia kesulitan bikin rule base-nya karena dosen pembimbingnya minta banyak sekali apa namanya inputannya. Makanya waktu itu saya tanya, punya data nggak? Punya data. Nah, ini diakalin ya. Ini saya akalin, walaupun sebenarnya nggak ngakalin juga. Jadi data yang itu, jadi di masalahnya adalah dia sedang mengangkat tema tentang apa? Vismamdani yang merupakan algoritma tentang apa? Sistem pakar, ya. Kemudian dia kesulitan bikin rule. Oke, saya tanya, punya data nggak? Ada nih Pak. Nah, diakalinnya gimana? Diakalinnya adalah saya menggunakan algoritma yang namanya decision tree. Ya, ada algoritma di data mining, silakan dicatat. Yang namanya apa? Yang namanya adalah decision tree. Namanya apa? Decision tree. Pernah diajarin belum sama Bu Detin? Sudah? Oke. Nah, di decision tree ini kan kita akan membuat apa? Namanya pohon keputusan. Nah, pohon keputusan itu sebenarnya apa? Pohon keputusan itu sebenarnya adalah sebuah rule base. Ya, berarti kita bisa meng-create rule base itu dari expertnya menggunakan sistem pakar, algoritmanya ini, tapi juga kita bisa menggunakan algoritma decision tree ya, C45 ya, untuk meng-create apa? Untuk meng-create rule base. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan probabilitas, kita menggunakan entropi ya, untuk mencari fitur mana yang paling berpengaruh. Intinya sih seperti itu. Dari beberapa atribut, dari beberapa gejala, gejala mana yang memiliki entropi paling besar gitu ya. Atau yang paling berpengaruh lah bahasanya, yang paling berpengaruh itu yang mana. Gitu ya. Ini ibaratnya saya baru melihat dari atas banget ya. Nanti kita detail lagi, kita detail lagi, kita detail lagi. Oke. Itu tadi data di mana tadi? Data di bank ya. Data di bank. Ini beneran datanya ya. Dulu saya pakai MATLAB dulu ya. Tahun berapa ini? Udah agak lama banget ini ya. Saya mau kasih data lagi yang lain, contohnya ya. Contoh yang lain ada, ini sekarang skripsi ya, ada namanya angkatan 2015 ya, namanya Mbak Kartika ya, Mbak Kartika. Ini angkatan 2015, dia punya data tentang transaksi apa? Transaksi customer lah ya, transaksi customer. Yang dia coba arahkan adalah bagaimana mensegmentasi pelanggan ya, segmentasi pelanggan. Ini jatuhnya nanti ke clustering ya, clustering. Dia punya data kalau nggak salah juga 4 tahun ya, 4 tahun juga, 4 atau 5 tahun. Nah, sebenarnya ini data transaksi di sebuah toko kayu dia punya data transaksi di mana, di toko kayu. Nah, jurnal yang ini kita menggunakan algoritma namanya K-mean. Jadi maksud saya jangan mikir algoritmanya dulu, mikir atasnya dulu. Temanya itu tentang apa? Ya. Percaya nggak? Ini jadi proceeding internasional, percaya nggak? Atau jurnal proceeding sih. Jangan percaya ya, no picture, hoax ya, no picture. Saya nggak tahu di kelas ini belum udah saya tambahkan belum. Anggap aja belum ya. Jadi silahkan masukkan Julha, masukkan Kartika, masukkan Kemin. Ya, ini satu. Ya ini ya, ini judulnya nih. Oke, namanya apa? Customer. Ini buatan saya bukan? Ada nama saya ya? Ada nama saya, ada Mbak Kartika ya. Ini jadi conference ya.
Ford International Conference ya. Tahun berapa nih? 2019. Ya, judulnya apa? Customer Segmentation Based on. Ya, saya mau cerita sedikit tentang Mbak Kartika ini ya. Mbak Kartika kemarin keterima kerja di Serang, bagian SAP ya. Oke. Nah, coba kita tuliskan apa tadi judulnya? Customer. Kenapa Mas? Customer segmentation based on apa? RFM using K-mean ya, using kenapa? Oke, value ya, value using K-mean. Oke ya. Nah, yang pertama Mbak Kartika punya data dari mana tadi? Punya data tentang transaksi customer ya, transaksi di toko. Yang kedua, Mbak Kartika ini melakukan penelitian atau melakukan menggali lah ya, menggali atau mereview jurnal dengan benar lah, saya bilang dengan benar. Kenapa dengan benar? Jadi kita mendapatkan ini nih, apa namanya, RFM value di sini. Kita mendapatkan ini, saya bilang kita ya, karena kan diskusi sama Mbak Kartika juga ya. Kita mendapatkan ini referensinya adalah dari jurnal, bahkan ini tesis ya, jurnal dari kampus UI ya, yang bikin adalah Pak Indra Budi ya, Pak Indra Budi. Pak Indra Budi ini S1, S2, S3-nya di UI ya, dia pernah jadi asesor kita. Nah, jadi ketika mengangkat skripsi ini, saya suruh review jurnal. Nah, beberapa dapat dari UGM, dari UI. Nah, salah satunya yang paling bagus itu dari sini ya. Siapa tadi namanya? Indra. Percaya apa enggak? Jangan percaya ya. Google Scholar Indra Budi UI. Coba dapat enggak? Oke, dapat ya. Indra Budi bukan nih? Ya, ini sumuran nama saya ya. Tapi sudah dokter dia. Ya, ini dia orangnya ya. Sumuran nama saya ya. Benar, serius. Pak Indra Budi ya. Oke, kita lihat mana yang saya maksud tadi. Nah, salah satunya bisa kayak begini. Anda bisa mencari jurnal yang bagus, cari orangnya, misalnya Pak Indra Budi atau siapa, dilihat dia sudah nulis mana aja, gitu ya. Ini yang saya maksud tadi ya, ada Twitter sentiment to analyze that brand. Tapi jangan yang terlalu kompleks juga, misalnya yang sedang-sedang aja lah ya. Ya, coba kita lihat, dia sudah melakukan beberapa penelitian. Banyak ya. Ya, kayak gini lah. Ini udah surga. Ini bagus lah, ini cocok lah buat kita ya. Ya, nanti misalnya tugas minggu depan cari jurnal dari Pak Indra Budi, dari siapa, nanti saya sebutin beberapa dosennya. Atau kita cari masuk ke UI, masuk ke UGM, cari dosen yang bagus, yang temanya tentang data mining. Banyak kan? Udah habis. Berapa dia? 224. Lumayan kan? Udah banyak. Ya, di sini misalnya. Oke, ini Twitter sentiment, ini data mining. Ini associate role, ini juga data mining ya. Ini juga data mining. Ya, bahasa Inggris semua ya. Ya. Coba kita cari. Ini dia ya. Ini saya maksud, ini adalah jurnal yang kita jadikan sebagai referensi. Jurnal yang kita jadikan referensi untuk mengangkat jurnalnya Mbak Kartika. Coba apa judulnya? Segmentasi pelanggan pada customer di perusahaan retail di Kompas ini ya. Seperti ini. Kita download. Ini ilmiah banget kayak gini ya. Yang namanya ilmiah itu bukan pakai perasaan gitu ya.
bukan kata siapa gitu ya, tapi base penelitian seseorang yang sudah publish gitu. Mana tadi? Saya download ya? Nggak mau. Oh sini ya. Ini masuk ke jurnal UI-nya ya. Oke. Ya, oke, dapat ya. Nah, kayak gini salah satunya. Ini adalah salah satu tesis ini ya. Ini adalah salah satu tesis bimbingannya Pak Indra Budi ya. Ini dosennya, ini mahasiswanya ya. Christina Deni Rumiarti. Judulnya tentang apa? Segmentasi pelanggan pada customer di perusahaan retail. Nah, yang sulit kelima, tadi sulit ke berapa tadi? Sulit kedua. Yang sulit kelima, nanti kita bahas yang 3-4-nya, adalah mendapatkan, nanti kalau di data science, ada konsep yang namanya machine learning sama deep learning ya, tapi nggak usah itu dulu. Ini temanya adalah bagaimana kita mensegmentasi pelanggan, ya. Ini kasusnya adalah toko Gramedia ya, toko Gramedia. Jadi datanya ini selama setahun, ya, selama setahun data di Gramedia. Kemudian dia mencoba mensegmentasi pelanggannya berdasarkan transaksi yang terjadi. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Ini adalah variabel inputan, gejala, prediksi, atribut yang kita gunakan pada sebuah data mining ya. Jadi nanti kita akan ketemu inputnya apa nih, ya kan? Atributnya apa nih, gitu ya. Yang berpengaruh itu apa sih, gitu ya. Tadi kita bicara tentang apa? Segmentasi pelanggan. Nah, untuk mendapatkan ini tuh nggak mudah, ya. Jadi tadi kita judulnya apa? Segmentasi pelanggan. Nah, salah satunya adalah kita bisa mereview jurnal yang orang lain lakukan, atau kita gali langsung ke lapangan, kita ngobrol sama expertnya, ya. Di situ cuma bicara variabel apa yang berpengaruh pada domain yang sedang kita angkat. Oke, jadi di sini apa aja variabel yang berpengaruhnya? Ada RFM ya, apa aja? RFM, ada resensi, ada frekuensi, ada monetary. Ya, oke. Tapi ini domainnya tentang clustering ya. Apa itu resensi? Resensi merupakan interval waktu sejak terakhir kali member melakukan transaksi. Jadi bayangkan Anda punya toko Gramedia, ya. Bayangkan transaksinya selama setahun. Resensi adalah transaksi terakhir kali seorang customer. Misalnya Mbak Rosita transaksi terakhirnya 2 bulan yang lalu, gitu ya. Mbak Nabila 1 hari yang lalu, gitu ya. Bayangnya itu namanya apa? Resensi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah frekuensi. Apa itu frekuensi? Seberapa sering member melakukan transaksi. Jadi kalau misalnya frekuensi transaksinya ya, bukan datangnya ya. Bisa aja dia datang tapi tidak membeli buku gitu ya. Tapi di sini apa? Seberapa sering dia melakukan transaksi selama setahun. Oh, misalnya setahun dia melakukan 20 kali transaksi. Oh, selama setahun dia melakukan 50 kali transaksi. Tapi yang terakhir juga berpengaruh apa? Namanya adalah monetary. Monetary adalah seberapa besar jumlah yang dibayarkan. Ya, maksudnya selama setahun itu tidak dihitung kapan terakhir kali dia datang, tidak dihitung berapa sering dia datang, tapi yang dihitung adalah keseluruhannya selama setahun dia transaksinya berapa. Itu namanya apa? Monetary. Nah, salah satu langkah yang kita lakukan ketika bicara data mining adalah menentukan inputan variabel. Ini saya ngomongnya cross ini ya. Kadang-kadang saya ngomong sistem pakar, data mining, sistem pendukung keputusan gitu. Ini adalah variabel inputan prediktor atribut ya yang berpengaruh terhadap tema atau goal yang kita tentukan. Ini juga sulit. Ini bakal sulit. Kalau di machine learning ini bakal sulit. Kalau di deep learning itu sudah tidak menjadi masalah ya. Tapi nanti dibantu sama algoritma dan mesin yang kuat gitu ya. Prosesornya speednya yang cepat gitu ya. Oke, jadi Mbak Kartika ini saya arahkan, kemudian dia cari banyak lah. Salah satunya dari sini gitu ya. Jadi kenapa saya mengajak Anda mereview jurnal?
Nomor satu, supaya kebuka wawasannya, oh sudah biasa tempat main mah gitu ya, kita aja yang belum gitu ya. Nah, kemudian nanti ya dari sekarang ibaratnya jangan mikir skripsi nanti di semester 7 dari sekarang gitu ya. Kira-kira data yang bisa dan ini juga datanya adalah data dari toko bapaknya temennya, bapak temennya dia gitu ya. Jadi dia punya akses ke sana. Gitu ya. Tapi kalau data-data publish juga bisa sebenarnya. Nanti kita ada salah satu bagian atau domain yang ngambil data langsung dari internet ya. Kita scrap, kita tarik gitu. Nanti kalau waktunya cukup kita sampai sana. Oke, udah berapa tadi? Udah 2 ya. Sama siapa aja tadi? Data bank ya, data bank, kemudian data apa ini? Ini data toko ya, data toko. Kemudian ada lagi Pak, namanya Pak Eko ya. Namanya siapa? Pak Eko. Pak Eko ini angkatan 2013, ingat banget saya. Ini anak SIP ya, anak SIP, anak SI. Ini udah bapak-bapak ya, sudah bapak-bapak, sudah punya anak berapa gitu. Kemudian dia ngambil skripsi dengan saya. Dia ngambil tentang udang. Tentang apa? Tentang udang. Nah, udang ini bahasa Inggrisnya apa? Shrimp. Shrimp. No picture. Wah, ini Pak Indra Budi salah satu ya. Ini nanti saya bisa sebutin lagi beberapa dosen dari UI, UGM ya, yang bisa dijadikan referensi gitu ya. Kalau Anda bisa angkat satu jurnal ya tentang ini, itu udah enak. Separuh jalan Anda udah ibaratnya Anda punya backingannya kuat gitu ya. Backingannya UI gitu ya. Jurnal maksud saya jurnalnya ya. Jadi nanti tinggal kayak Mbak Kartika di sini parameter yang diambil plug seperti ini ya. Ya sudah, ya memang kalau penelitian tentang segmentasi customer sudah di sini gitu ya. Bicara tentang tadi apa resensi, frekuensi sama monetary. Jadi nanti ketika kita berdiskusi tentang jurnalnya, salah satunya adalah variabel apa yang diangkat. Ya. Jadi Anda menjelaskan temanya, Anda menjelaskan berapa banyak datanya, Anda menjelaskan algoritma yang dipakai gitu ya. Algoritma yang dipakai ya, tidak menjelaskan algoritmanya ya. Nanti itu buat UAS lah itu ya. Buat UAS. Sekarang kita bicara konsepnya dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang orang ketika belum apa-apa udah dikasih implementasinya gimana Pak gitu ya. Udah pusing duluan, belum bicara garis besarnya dulu gitu ya. Tadi kita lagi ngomongin siapa? Udang ya. Percaya nggak? Jangan percaya ya. Noviknya, ya masukin nama saya Julha, masukin Pak Eko, masukin Shrim. Shrim itu gimana nih jadi? Shrim, kayaknya salah deh. Oh iya, terima kasih. Ini ya. Nah ini juga sama kayak tadi ya. Sebenarnya apa coba kita baca? Ini judulnya apa ini? Design of Decision Support System ya. Oke. In determining result panen shrimp, panen udang ya. Nah, ini juga sama seperti tadi ya. Ini sebenarnya domain ini DSS itu SPK ya, sistem pendukung keputusan. Anda sudah dapat SPK belum? Belum ya? Semester 6 kayaknya ya. Ada dapat SPK nanti. Ya. Kalau mau belajar SPK nonton di YouTube saya aja ya. Lengkap itu ya. Benar serius ya. Apa tadi? Ya. Nah, Pak Eko ini beneran dia dulu juga masih pakai MATLAB ini ya. Oke, ini jadi apa? Conference ya 2019. Ini Pak Eko-nya ya. Jadi kalau Anda mau, saya belum masuk ke ininya ya, jurnalnya ya. Yang tadi udah berapa tadi contohnya? 3 ya. Oke, saya mau kasih lagi. Pak Eko juga sama ya. Pak Eko ini rajin. Beneran, habis lulus langsung dinaikin intinya ya posisinya ya. Pak Eko itu ibaratnya udah punya anak 2 gitu ya. Kemudian ngambil datanya di Lampung dia ya. Ada beberapa tambak di bener-bener ngambil data. Dia bener-bener ngitung datanya ke lapangan langsung.
Ya, jadi nanti kalau masalah data maksud saya bisa juga kayak saya waktu tesis itu menggunakan data yang dilakukan oleh saudara saya gitu. Saudara saya kerja di dia itu kerja di konsultan. Jadi dia melakukan survei tentang data customer bank di Jawa Tengah. Dia ada beberapa tempat gitu ya. Datanya saya minta dan dikasih gitu ya. Ibaratnya orang lain lakukan, tapi sebenarnya nggak dipublish, tapi saya minta dan dikasih. Bisa juga seperti itu. Atau Anda melakukan survei langsung, ya. Anda kasih survei ke beberapa orang, berapa banyak, itu juga bisa. Nanti sebenarnya ada konsep statistiknya ya, ada sampling sama populasinya, berapa persen yang bisa kita jadikan sampling mewakili populasi. Nanti bisa lah kita bahas. Ya, fisik ya. Oke, tadi saya Pak Eko ya. Ada lagi beberapa, udah berapa tuh? Baru 3 ya, baru 3. Mbak Detin juga sebenarnya sama loh. Mbak Detin ya, Ibu Detin itu ke data tuh udah kayak kemana gitu ya. Ibu Detin itu ngambil data akademik ya, data mahasiswa. Boleh saya liatin nggak? Bu Detin kira-kira berkenan nggak ya? Berkenan ya. Tapi harus disensor dulu bentar ya. Saya sensor dulu sebentar. Ya. Tapi kayaknya lama deh. Udah jadi deh. Nanti saya siapin dulu deh ya. Saya harus siapin dulu. Nanti diingetin aja ya. Oke, berarti Bu Detin pernah cerita nggak tesisnya dia? Nggak. Oh. Ya sudah. Sudah ya, kita skip dulu Bu Detin. Ada kisah yang lain namanya Mas Dimas ya. Mas Dimas ini anak TI SIP ya, 2014 ya. Dia ngambil tema tentang QC, apa? Quality control ya. Nah, idenya dia ya. Idenya Mas Dimas ini agak-agak out of the box lah. Apa itu out of the box? Agak-agak beda ya. Oke, jadi Mas Dimas ini ceritanya di semester 6 saya ngasih mata kuliah AI ya. Ada mata kuliah AI, kecerdasan buatan. Nah, salah satunya adalah bicara tentang, jadi sebenarnya algoritma ini juga bagian dari AI gitu. Jadi kadang-kadang saya ngajar ini isinya mirip-mirip gitu ya. Pendekatannya aja berbeda. Nah, di sini saya ngajar tentang decision tree. Tentang apa? Decision tree C45. Di semester 6 saya ngajar. Semester 7 dia ketemu sama mata kuliah metode riset penelitian. Semester 8 dia skripsi. Gitu ya. Atau semester 5 saya agak lupa ya. Pokoknya ada runtutan beberapa semester, tapi ini dia jadikan sebagai idenya. Jadi misalnya semester 6 saya ngajar AI, udah kepikiran sama dia. Di MRP ini Anda diminta bikin bab 1 sampai bab 3 skripsi ya, metode riset dan penelitian. Jadi di 3 mata kuliah ini dia sama nih, bicara tentang quality control. Idenya apa? Idenya adalah mencoba menggantikan kerja sebuah alat. Itu ya. Percaya apa enggak? Enggak ya. Bicara. Tadi siapa namanya? Mas Dimas. Nah, kalau kayak gini kayaknya agak susah. Oh, dapet nih. Nah, ini judulnya ya. Apa judulnya? Data mining for box compression, text result processing using decision tree. Benar kan yang saya omongin kan? Saya nggak bohong kan? Nah, Anda bisa nggak ngebedain ketika ada seseorang yang bohong? Ada nggak penelitian yang mengklasifikasikan, mengidentifikasi bahwa seseorang itu berbohong? Ada nggak? Ada ya. Tapi domainnya tentang psikologi ya. Karena kita bisa membaca
ibaratnya bukan karakter ya. Nanti itu domainnya tentang apa tadi? Tentang psikologi ya. Pokoknya bisa dipakai di mana-mana lah. Oke, coba kita lihat. Bener nih Mas Dimas, bener? Bener ya. Jadi ini skripsinya Mas Dimas, ini pembimbingnya saya, Mas Nova yang bayarin gitu ya. Kan ini bayar kalau jurnal internasional itu bayar ya. Ya, oke, udah 2,5 juta ini ya. Ini internasional jurnal ya. Ya, oke. Ya. Yang beberapa tadi itu saya dapat juga dari adalah yang bayarin ya. Nah, di sini ini adalah penelitiannya Mas Dimas. Dulu kalau nggak salah dia ngambil 400 data ya. Jadi yang genuine dari dia adalah idenya menggantikan kerja alat. Sebenarnya bagian QC itu dia di perusahaannya dia itu ada sebuah alat yang kerjanya adalah mengetes ketahanan dari kardus ya. Jadi kardus itu diukur QC, dilihat apa namanya ketahanan sebuah kardusnya. Ada beberapa, kalau di situ pakai alat ya, dikompres kemudian nanti lihat hasilnya. Tapi dengan Mas Dimas ini, nah yang tadi saya bilang ya, dia mengambil di sini ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 inputan. Ada thickness, ada amount of color, ada muster, ada edge class, ada supplier, ada type box. Ini ada berapa? Ada 6. Pokoknya nanti di setiap jurnal pasti ada bicara tentang inputan, bicara tentang variabel-variabel yang berpengaruh. Itu ya. Di sini dibilangnya adalah atribut gitu ya. Nah, Mas Dimas ini dia bikinnya skripsinya semester 8, mikirnya dari semester 6. Gitu ya. Nah, saya juga pengen, Anda sekarang semester berapa? Nah, apalagi sekarang ya. Jadi mikirnya dari sekarang. Jadi nanti semester 8 udah nggak usah mikir lagi, gitu ya. Tinggal ketawa aja lihat orang mikir gitu ya. Ya, gitu ya. Oke. Udah berapa tadi? Ya, udah 4 ya. Kok 3 sih? 1, ini 2 kan? 2, 3, 4 ya. Satu lagi deh ya. Satu lagi siapa ya? Budetin ya. Jangan Budetin lah. Ada beberapa sih, ada Mas Buci, Mbak Detin. Lalu saya muter-muter dulu. Nih. Nah, kalau tadi Anda lihat Pak Indra Budi 200 ya. Beliau ada 224 tadi ya. Nah, ini nanti Anda cari di sini ya, baca gitu ya. Udah selesai ya. Jadi S1 itu adalah memahami ya. Jadi S1 itu memahami. Jadi Anda ibaratnya, Pak, saya cuma beda tempat studi kasusnya. Itu bisa apa enggak? Ya bisa. Yang penting Anda bisa menjelaskan algoritmanya sama gitu ya. Punya datanya kan beda. Itu sudah bisa gitu. Itu bisa dikatakan sebagai level dari S1 ya. Jangan mikir gimana ngodingnya gitu ya. Nanti bisa dibantu dengan library yang sudah ada. Ya, kalau saya masih sedikit lah. Ya, ini yang Nom Dandi, ini SPK ya, ini sudah sistem bakar ya. Kemudian ini tadi ini Mbak Kartika ya. Ini tadi yang udang. Ya, ini angkatan 2012. Cuma segini doang ya? Ya. Harus bikin lebih banyak lagi. Iya. Ya, sudah. Berarti 4 aja dulu ya. Saya yang bangga itu yang inilah ya. Dimas gitu ya, Pak Eko gitu ya. Kartika. Ada lagi namanya Mbak Derika, tapi dia lebih ke sistem pakar ya.
penyakit paru-paru gitu ya. Tapi itu bukan domain data mining. Ya sudah, itu lagi bicara apa tadi kita? Data ya, tentang data. Oke, udah 50 menit belum? 4 menit lagi. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Kenapa saya minta Anda untuk mencari jurnal ya, supaya nanti bakal kalau misalnya dari diskusi kita ternyata masih kurang bagus ya, minggu ini saya kasih lagi tugas, misalnya cari jurnal yang punyanya Pak Indra Budi, cari jurnal yang dari ibu yang orang UGM, banyak lah beberapa. Nanti kita masuk ke kampusnya, nanti kita lihat dosen-dosen yang bisa tentang data mining siapa ya. Tapi nanti kita sesuaikan, kira-kira kita mampu nggak. Kalau terlalu sulit ya nggak usah ya, seperti itu ya. Oke, nah tadi saya udah download. Kita akan mulai diskusi setelah kita break 5 menit ya. Mana tadi? Ini ya. Oke. Ya. Jadi kita akan istirahat dulu sebentar lah ya. Istirahat itu maksudnya saya berhenti ngomong ya. Saya berhenti ngomong, kemudian nanti kita akan mulai berdiskusi. Ya, oke. Jadi saya kasih poin-poinnya ya. Jadi gini, Anda nggak perlu ke depan kemudian presentasi ya. Saya akan tampilkan jurnalnya, tapi nanti beberapa poin yang harus Anda jelaskan. Ya. Yang pertama adalah temanya tentang apa. Ya. Temanya tentang apa. Yang kedua adalah algoritma yang digunakan apa. Algoritma yang digunakan apa. Yang keempat, berapa banyak ya, berapa banyak data yang digunakan. Oke, nanti Anda jelaskan juga jurnalnya, tahun terbitnya ya, tahun terbit, kemudian dari kampus mana ya, dari kampus mana, kemudian ini skripsi atau tesis ya, ini skripsi atau tesis. Anda nggak boleh ngangkat yang dari D3 ya, nggak boleh ngambil jurnal yang dari D3, dari Amik itu nggak boleh. Berapa banyak data yang digunakan, kemudian input yang digunakan apa saja. Ya, input, kemudian output ya, output yang digunakan, apa, kemudian menggunakan aplikasi apa. Oh banyak ya. Kemudian itu ada namanya akurasi yang didapat berapa. Terakhir kesimpulannya apa. Ya, banyak ya. Gak apa-apa lah, biar pinter ya.
Ini saya taruh di apa saja. Nah, ini saya potong dulu recordingnya.